Oke, selamat siang semua. Siang hari ini sengaja saya mengunjungi salah satu petani. Nah, yang konon ceritanya bahwa petani ini berusaha khususnya di pakan ternak dengan mendapatkan bibit-bibit rumput ini bukan mendapatnya ini dari seputar-seputar lingkungan sini, tapi dapatnya dari Jawa sana. Sehingga saya sendiri merasa penasaran dan saya mendatangi pemilik lahan. Pada hari ini bertepatan pemilik lahan ada di lokasi tempat di mana dia berusaha untuk tanaman pakan ternak nih. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Sedikitnya mengganggu mungkin. Pak dengan kehadiran saya pada hari ini. Ya, tidak ada mengganggu. Oke, terima kasih kalau begitu Pak. Saya seizin Pak juga, saya ingin menanya Pak. Selama ini Bapak punya usaha lain selain usaha ini Pak? Atau sebelumnya ada pekerjaan lain? Baik, terima kasih Pak. Saya perkenalkan, nama saya Surada. Oh ya betul, nama dulu Pak ya. Saya sekarang sudah umur 59 tahun. Saya pensiunan BRI tahun 2019. Dalam perjalanan karir saya sebagai pekerja BRI, saya selalu di lapangan. Jadi kami melihat-lihat ini situasi dan kondisi di lapangan, ternyata banyak lahan-lahan kosong di NTT ini, terutama di wilayah kami yaitu di Kecamatan Watugene ini, Kabupaten Manggarai Timur, yang belum diusahakan. Jadi saya mencari peluang itu untuk membuat satu terobosan bagi para peternak di wilayah kami untuk sebagai contoh pada masyarakat bahwa kita beternak itu tidak hanya ketika di kebun-kebun dipindah sana sini itu tidak efektif karena makanannya justru akan berkurang dan dia ternak baik kambing maupun sapi perkembangannya akan lambat. Karena apa? Karena makanannya tidak terjamin dan dia punya nutrisi sangat terbatas. Jadi saya berusaha untuk menanam bibit pakcong, yaitu jenis rumput pakcong ini yang kami tanam, ini baru tanam perdana, yaitu areal kami sekitar 1 hektar yang sudah kami tanam. Jadi ini rumput sudah umur 4 bulan Pak ya, sudah umur 4 bulan dan belum pernah dipanen. Nah, ini kalau saya hitung dari yang ini, yang ada ini anakannya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari satu rumpun ini sudah menjadi 14 pohon. Ini belum pernah dipanen. Kalau sudah dipanen dengan dipupuk, pasti dia akan 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat dengan keadaan situasi tanah yang subur seperti ini dan pemupukan yang bagus. Pupuknya itu bukan pupuk urea atau pupuk apa, kita memakai pupuk kandang nantinya. Karena dengan pupuk kandang itu dia menjaga kondisi tanah tetap stabil, tidak terjadi pengerasan atau tidak menjadi tanah yang tandus, tetapi dia akan semakin gembur. Ini adalah tanah kritis Pak. Ini tanah kritis, jadi sudah bertahun-tahun tidak pernah ditanami, hanya ditanami pohon-pohon yang ya pohon-pohon tahunan, pohon besar. Tetapi kami usahakan ini, alhamdulillah kita dengan perawatan yang lumayan kita bisa menghasilkan ini. Jadi terus terang Pak, ini sangat menguntungkan karena ini rumput pakcong ini, walaupun ini kelihatan karena ini pohonnya keras, tetapi ini lembek. Nanti itu kalau sudah dipakai dicincang dengan ini chopper itu sangat lembut, baik mulai dari batangnya sampai di daunnya akan bisa dimakan oleh sapi maupun kambing, kerbau, kuda, semuanya bisa makan. Oke Pak, saya bertanya kembali. Berarti dia butuh perawatan juga. Terus berkaitan dengan kebutuhan akan air, dia penting juga tidak? Dan posisi air selama ini kira-kira bagaimana Pak? Apakah Pak bisa dijelaskan Pak? Ya,
Oke, untuk selama ini sejak kita tanam itu memang harus membutuhkan air karena air adalah sumber utama, sumber pokok untuk kehidupan tanaman. Jadi memang kami mengalirkan air lewat ini selang pipa itu dengan dari kali. Jadi kami salurkan ke sini untuk menyirami pohon-pohon ini. Air sangat dibutuhkan, Pak, karena kalau kekurangan air otomatis juga pertumbuhannya kurang bagus. Tetapi rumput-rumput ini tidak harus setiap hari di air, cukup 1 minggu 1 kali itu sudah bisa. Itu kalau di musim panas. Kalau di musim kemarau, di musim hujan itu tidak perlu karena ada air hujan, dan dia tetap tumbuh. Dan ini adalah salah satunya yang di tanah kritis ini ternyata dia bisa tumbuh subur karena dari tanam pertama saja sudah mencapai 14 anakan. Kalau kita sudah panen lalu dibersihkan, digembur kembali, itu akan bisa tumbuh 2 kali lipat dari yang ada saat ini. Nah, demikian, Pak. Berarti syarat tumbuh dari rumput pacong ini selain membutuhkan air, yang dalam penjelasan Pak bahwa dalam 1 minggu dia tetap harus kasih masuk air. Terus dengan aplikasi pupuknya Pak. Kira-kira jenis pupuk selain itu tadi, apakah pupuk ini kimia tidak bisa dimanfaatkan juga? Oke. Kalau pupuk kimia masih bisa dimanfaatkan, tetap bisa dimanfaatkan. Jadi kalau awal-awal kita memang pakai kimia dulu, macam urea atau NPK. Itu adalah pupuk dasar karena kita belum memiliki kotoran hewan. Tetapi kalau sudah punya kotoran hewan, kita tidak butuh lagi itu pupuk. Oke. Ya, karena untuk pertumbuhan ini lebih bagusnya itu pakai pupuk kandang. Jadi bukan pupuk urea maupun NPK. Ya. Ini Oke. pertama sangat bagus untuk pertumbuhan. Yang kedua juga menjaga unsur hara tetap ada, tetap stabil dan bahkan berlimpah. Jadi untuk 1 kali pupuk itu bisa dimanfaatkan sampai 2 tahun, Pak. 2 tahun. Jadi 2 tahun itu dia tetap bisa memanfaatkan dari pupuk kandang tadi, yaitu macam kohenya dari kambing, karena itu dia agak lama dia punya hancur, jadi lama-lama dia baru hancur. Jadi bisa dimanfaatkan sampai 2 tahun dan unsur hara tanah tetap terjaga. Tidak akan menjadi kritis, tapi akan menjadi tanah subur, tanah yang lembut. Demikian, Pak. Terima kasih Pak. Dari luasan kurang lebih 1 hektar Pak. Melihat dari perkembangan perumpun ini hampir sama rata. Sehingga menurut hemat saya bahwa dalam aplikasi pupuk kandang tadi ini betul-betul artinya merata. Pengerjaan selama ini apakah Bapak menggunakan AOK ataukah Bapak sendiri? Oke. Ini untuk sementara ini kami memang ada tenaga, tapi untuk tenaga tanam saja. Untuk tenaga tanam kami butuhkan tenaga untuk menanam karena arealnya banyak dan dia harus tanamnya bisa serempak supaya hidupnya jangan eh, tidak sama, maka harus butuhkan tenaga. Jadi tenaga, habis itu penggemburan itu harus perlukan tenaga, dan intinya itu adalah air. Ya, air kalau kita memang dekat kali kita bisa ambil airnya untuk siram. Itu kalau pas hanya musim kemarau. Nanti kalau musim hujan sudah tidak perlu air lagi karena air dari air hujan. Jadi memang bagaimanapun air sangat dibutuhkan. Walaupun kita dari kritis, tapi kita harus kalau bisa menanam pada pada musim penghujan supaya tidak membutuhkan air. Musim kemarau baru kita usahakan untuk mengaliri air, itu pun tidak selalu karena bisa 1 minggu 1 kali, jadi bisa bergilir macam kalau pakai selang bisa ditaruh di satu tempat, besoknya taruh tempat lain, taruh tempat lain, taruh tempat lain, sehingga itu bergiliran airnya bisa mengaliri seluruh tanaman. Itu kuncinya memang seperti itu, dan dia penggemburan harus bagus, penggemburannya harus banyak supaya dia pohon banyak. Karena ini sebenarnya tanahnya subur, hanya karena tidak diusahakan jadi disebut tanah kritis. Ternyata setelah saya tanam ternyata subur. Ya, karena saya yakini ini tanah ini tidak pernah ditanami seperti ini, makanya dia akan subur. Ternyata benar. Demikian Pak. Berikut lagi Pak, saya ingin tanya apa dampaknya atau perbedaan antara rumput ini, pacong ini
dengan kebiasaan orang-orang seputar ini menggunakan lemintoro apa? Kira-kira mungkin Pak bisa jelaskan supaya ada dampaknya bahwa masyarakat juga bisa melihat ini dan bisa mengikut jejak Pak. Oke, saya kembalikan Pak. Kalau rumput lamtoro itu juga bagus karena dia mengandung nutrisinya tinggi. Tetapi kalau rumput lamtoro ini kan tidak diusahakan secara maksimal. Jadi kita hanya mencari-cari atau kalau kita punya kebun luas pun bisa, tapi tidak maksimal. Karena apa? Karena kalau dengan rumput lamtoro itu satu kali dipanen dia akan lama tumbuhnya. Tidak seperti rumput ini. Kalau rumput ini itu begitu kita panen satu kali ini, itu umur 1 bulan lebih atau 1,5 bulan itu sudah bisa dipanen kembali. Yang penting pengairannya bagus dan ini pupuknya itu, dan juga tidak kalah penting pembersihan gulmanya ini, pembersihan gulma atau rumput liar itu dengan bagus. Maka kebutuhan akan nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh hewan dan ini nutrisinya bagus, banyak, dan dia tidak boros dalam menjalankan operasionalnya untuk mencari makan. Jadi kita sudah ada punya bank pakan. Karena kita ternak itu harus punya bank pakan dulu. Kalau kita mengharapkan di tempat lain itu tidak bisa. Karena tempat lain belum tentu kita bisa ambil terus, apalagi orang punya. Kita izin, bisa beli, bisa segala macam. Tapi kalau dengan kita mau punya bank pakan sebanyak-banyaknya, itu tidak ada terjadi kewalahan dalam memberikan makan, maka hewan kita punya ternak berkembang bagus sesuai dengan pertumbuhan karena makanannya juga terjamin. Jadi insya Allah semuanya akan sukses dengan pemilik bank pakan. Itu terutama bank pakan itu nomor 1. Dan supaya kita tidak kewalahan mencari makanan. Jadi kita sudah punya banknya, istilahnya simpanannya itu ada karena kita punya tanam sendiri. Jadi kita tidak akan terjadi kesulitan untuk memberikan makanan pada hewan kita. Oke Pak, terima kasih. Kembali, sorry Pak, saya juga bukan mengejar, tapi paling tidak penjelasan Bapak ada pengaruhnya, ada tingkatan inovasi bagi kami yang lain. Karena terus terang saja kami ini hobi juga untuk beternak. Tapi pada hari ini kami melihat bahwa apa yang Bapak kerjakan ini adalah tingkatan motivasi untuk bisa kami teladani. Yang berikut Pak, sampai Pak tertarik dengan membuka lahan luas dan mendapatkan bibit. Menurut penjelasan Bapak ini katanya dari Jawa belinya nih. Iya, dari Jawa. Tentunya menggunakan modal yang besar juga mendatangkan barang ini, dan apalagi dalam luasan seperti ini. Sementara hemat kami bahwa kami juga beternak, tapi kadangkala pemikiran seperti ini tidak ada. Nah, inilah tingkatan inovasi. Maka yang sedikit saya butuh dari Bapak, barangkali Bapak bisa menjelaskan, supaya ini juga ada semacam tertarik dari masyarakat para peternak sapi bahwa bukan selamanya hanya lamintoro atau makanan lain, makanan lokal, tapi penting juga makanan yang ditanam seperti ini. Barangkali Pak bisa jelaskan menyangkut perjuangan Bapak dalam memfasilitasi dan membuat lahan ini kurang lebih 1 hektar untuk tanam rumput ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ini suatu terobosan, sebenarnya terobosan sebagai contoh untuk masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat kita yang ingin beternak dengan cara kami, dengan cara yang intensif seperti ini, kami siap membantu. Ya, siap membantu bahwa ini adalah bibit yang bisa ditanam kembali. Dia bisa datang ke sini untuk kita beri inovasi. Bagaimana cara menanamnya, cara memeliharanya, nanti kami bisa bantu untuk mengembangkan masyarakat kita di sekitar sini yang ingin beternak. Jadi ini bukan ilmu yang kita harus sembunyikan, tetapi kami akan kembangkan pada masyarakat kita ini supaya masyarakat kita sama-sama maju, sama-sama menjadi petani yang unggulan, bukan hanya petani asal petani, tetapi benar-benar petani peternak yang unggulan.
Jadi kami siap membantu kalau ada kesulitan, ada yang ingin memberikan atau minta bantuan edukasi, kami siap melayani kapan saja. Ya, jadi memang ini terobosan untuk sebagai contoh dari masyarakat kita. Sebelum kita bicara dengan masyarakat, kita harus punya contoh dulu. Itu contohnya seperti ini. Jadi kami akan bisa ngomong dengan masyarakat karena kami sudah punya contoh. Jadi bukan hanya kita bicara nanti masyarakat tidak percaya, tapi dengan adanya kita buat contoh, maka masyarakat akan percaya bahwa ini benar-benar ada dan benar-benar sudah dijalankan. Jadi kami berharap pada masyarakat sekitar, masyarakat NTT khususnya, kalau memang ingin belajar, ingin beternak, mari kita sama-sama kita gerakan, kita sama-sama usahakan menanam bibit ini. Bukan hanya bibit ini, ada bermacam-macam, tetapi saya memang memanggil membeli ini, menanam ini karena ini mempunyai keunggulan yang luar biasa. Dia bisa bertahan di tanah-tanah panas seperti wilayah NTT, walaupun air kurang, tetapi dia masih tetap tumbuh subur. Apalagi di wilayah-wilayah ini yang banyak hujan atau berair, sangat luar biasa. Ini bisa 2 kali lipat kalau cairannya luar biasa dan pemupukan. Jadi semoga ini menjadi contoh bagi masyarakat semua yang ingin beternak dengan ingin maju, ingin menjadi penghasilan utama. Mari kita bersama-sama belajar di sini. Kami siap membantu masyarakat setempat. Terima kasih Pak. Oke, saya sangat berbangga sekali sehingga kunjungan pada hari ini tidak sia-sia bagi saya juga. Tapi di sisi lain saya ingin bertanya Pak, maaf ya, usaha skala besar begini dengan Pak punya cara penjelasan dan pembuktian memang betul. Satu yang saya tanya, ketika dalam hal berusaha persiapan pakan ternak dengan mendapatkan bibit dari luar ini Pak, berarti ternaknya ini sudah standby Pak, ataukah ini untuk dijual pada akhirnya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Oke, kami usahakan ini bibit unggul, yaitu rumput-rumput unggul. Memang kita di sini belum ada, maka kami harus mencari bibit unggul sebagai contoh di wilayah kita, supaya masyarakat itu benar-benar bisa mempelajari ini. Dan ini rumput ini memang kami beli dari Jawa, jadi memang agak lumayan dia punya biaya transport. Kalau harganya tidak terlalu mahal di Jawa, tetapi transport itu yang mahal karena menyeberang beberapa pulau dan banyak yang mati di jalan. Jadi ini mungkin sekitar kalau hitungannya sekitar 50% yang hidup ini. Karena banyak yang di dalam perjalanan mati. Tetapi kalau kita sudah ada di wilayah sendiri dan dengan cara tempuh yang semakin singkat, itu tidak mungkin akan mati yang demikian banyak. Itu 1-2% bisa jadi. Tetapi terus terang, percayalah bahwa ini adalah rumput unggulan. Dan ini adalah rumput yang saya berikan untuk contoh untuk masyarakat NTT, terutama di Kabupaten Manggarai Timur ini. Semoga ini memang ya, kalau memang kita ini sebagai pengganti ya kita bisa jual untuk bibit. Kami akan layani siapapun yang ingin menanam, kami siap layani untuk penjualan. Tidak mahal. Yang apalagi kita dalam keadaan perjalanan transport yang dekat, insya Allah tidak akan mati seperti yang kami alami ini. Memang ini begitu banyak. Waktu itu saya beli sampai 10.000 stek. Waktu itu 10.000 stek dan kami tanam di 2 tempat. Bukan hanya ini, tapi di 1 tempat lagi ada. Dan 2 macam. Selain rumput pacong, ada rumput odot. Lagi pula ada rumput beteng kalau orang di kampung sini. Nah, itu rumput lokal. Itu saya ada di 2 tempat, tetapi yang rumput odot ini memang kurang beruntung karena waktu itu tanahnya masih bekas sawah, jadi terlalu banyak air, itu pun juga banyak yang mati. Tetapi kami tidak berputus asa karena yang hidup ini sudah sangat memuaskan, walaupun hanya sekitar 50%, tetapi saya sudah puas karena nanti ini selanjutnya akan kami kembangkan dengan cepat karena ini satu pohon ini bisa sampai 6 atau 7 stek per pohon. Jadi kalau demikian banyak ini ya, kita untuk memperluas lahan itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau ini jelas ini akan kelebihan stok kalau untuk penanaman apabila kalau kita punya tanah itu kurang luas.
Nah, maka kami akan bisa menjual kalau memang masyarakat ingin membeli ini stek, kami siap melayani. Demikian, Pak. Dengan harga yang bisa dijangkau, Pak. Dengan harga yang sangat murah. Kalau di dalam hitungan rupiah saat ini sangat terjamin. Mari kita sama-sama kita ngomong langsung. Kami siap membantu. Tapi Pak siap untuk mendampingi juga pada saat penanaman, teknisnya seperti apa, Pak siap tidak nih? Siap. Nah, Kami siap untuk memberikan penjelasan cara menanamnya, cara pengairannya, cara merawatnya. Kami siap membantu untuk supaya kita bisa sukses sama-sama. Kita bisa kalau bisa NTT ini daerah ekspor daging, yaitu terutama hewan-hewan ternak, kambing, sapi maupun kerbau. Itu nantinya kita bisa ekspor supaya NTT lebih dikenal secara nasional bahwa kita NTT daerah ternak yang sangat luar biasa. Oke. Berkaitan dengan ternak, Pak. Pertanyaan tadi ada 2, ternak itu tadi sudah jawab. Ternak ini apakah sudah ada persiapan tidak, Pak? Ya, Kalaupun sudah siap, kira-kira berapa ekor? Karena hitungannya ini kurang lebih 1 hektar lebih. Nah, untuk sementara ini memang kami baru sesuai dengan modal kami yang ada, kami hanya bisa menyiapkan untuk 1 kali kita belajar, jadi kami siapkan sekitar baru 10 ekor saja. Itu pun kami supaya bisa belajar dari adanya rahasia ternak seperti di NTT ini seperti apa, kesulitan seperti apa, maka kan belajar dari kecil dulu, jangan langsung besar. Kalau langsung besar nanti kita ada sesuatu yang merugikan, kita langsung shock, stres. Tetapi dengan ada belajar dari kecil, maka kita bisa belajar bagaimana ini merawat hewan ini seperti apa yang bagus. Kalau ada kesulitan, kita harus konsultasi pada yang lebih tahu, misalkan ke PPL maupun ke dinas-dinas peternakan atau para ahli. Nah, itu. Jadi memang kami persiapan baru sedikit dulu. Kami belajar dulu. Kami belajar sama-sama. Memang kami nantinya akan menjadi besar karena ini persiapannya juga yang penting ada pakan itu sudah besar. Dengan adanya kita sukses untuk persiapan dengan binatang yang sedikit, nah itu awal kesuksesan untuk memperbanyak itu lebih gampang daripada kita langsung beli banyak, tetapi kita tidak tahu kesulitannya, maka nanti bisa terjadi hal yang buruk bagi kita. Maka kita belajar dari sedikit dulu. Kalau kita sudah ahli, sudah tahu semuanya, kesulitannya, apa penyakitnya, apa dia punya kekurangan gizinya, atau bagaimana cara pelajaran yang baik, maka kita menambah pun demikian lebih mudah. Karena kita kecil sudah oke, jadi banyak, tidak bermasalah. Demikian. berarti untuk sementara ternak sapi ini dengan ukuran luas kurang lebih 1 hektar ini sebagai contoh dulu 10 ekor, Pak. Nah, itu sebagai contoh artinya proses pembelajarannya. Nah, ketika nanti, artinya saya tidak mengurangi, Pak, artinya begini, artinya dari kelebihan, keahlian, Pak, artinya tidak perlu ragukan. Yang saya tanyakan apa arti kesulitan untuk mendapatkan ternak itu tidak diragukan, Pak. Artinya mudah atau ada kesulitan untuk mendapatkan ternak, mungkin lebih dari itu, mengingat luas lahan ini besar sekali, Pak. Nah, begitu. Oke, kalau mendapatkan ternak itu tidak sulit di NTT. Banyak. Tetapi yang kita kesulitan karena tergantung dari modal kita. Ya, modal kita ini yang memang ya kita masyarakat kita NTT ini kan termasuk ya daerah-daerah susah lah, daerah miskin lah. Jadi kalau kita mau langsung modal banyak jelas kita agak kesulitan. Tapi dengan sedikit ini sebagai contoh bisa pemerintah daerah ini membantu kita para peternak ini untuk mengembangkan usahanya supaya kami bisa berkembang dan bisa menjadi contoh dari seluruh masyarakat NTT untuk mengembangkan ternak ini supaya kita orang NTT ini betul-betul mandiri dalam hal konsumsi daging untuk kalau bisa harus kita keluarkan dari NTT jadi kita ekspor. Nah, demikian. Kalau masyarakat kita makin banyak punya peternakan yang secara intensif seperti ini, otomatis kita akan bisa melebihi kapasitas, maka kita bisa ekspor. Tentu saja atas dukungan dari pemerintah itu yang kami harapkan supaya kami bisa mengembangkan dan sekaligus bisa swasembada daging untuk NTT.
dan bisa menjadikan tempat tujuan untuk ekspor daging ke luar daerah. Itu Pak. Terima kasih Pak. Pada hari ini Pak sudah menjelaskan dengan usaha-usaha begini, terus saran Bapak berkaitan dengan usaha kedepannya, bahwa kendala di ternak ketika untuk proses perkembangan dari segi teknis itu sudah artinya sudah Pak jelaskan sebagai contoh tadi 10 ekor untuk dibelajari betul. Sementara pakan sudah bagi saya melihat ini sudah tidak kekurangan, sehingga saran Pak ini juga menjadi perhatian ketika petani sudah berusaha dengan merubah ekonomi ini seperti apa dengan pola pikir sampai adanya usaha begini, sehingga saran Pak mungkin ini didengar, dan harapan kita semua, doa kita kira-kira mungkin pemerintah bisa melihat atau tidak, kita mendoakan itu. Tapi tidak mengurangi Bapak jangan dulu ini, lanjutkan dengan usaha yang ada, karena yang paling pertama bahwa apa yang diusahakan oleh Bapak ini ada dampak-dampak positif bagi petani-petani lainnya. Karena di wilayah sini terus terang Pak, sampai pada hari ini saya datang, punya niat, punya bakat untuk ternak, tapi dengan cara sistem ikat pindah. Tapi belum pernah ada pemikiran seperti usaha Bapak ini, begitu. Sehingga mendengar respon-respon masyarakat selalu menceritakan soal bagaimana pergerakan Bapak di dunia usaha pakan ini, sehingga ini menjadi motivasi. Sekali lagi kami berterima kasih Pak, dan mudah-mudahan ketika petani-petani merapat ke Bapak siap untuk menerima, karena mereka ingin seperti Bapak juga, begitu. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan dari Bapak berkaitan mungkin pemerintah atau apa Pak? Sini. Oke, saya hanya berharap pada pemerintah, mari kita dukung masyarakat peternak, karena wilayah NTT ini paling cocoknya adalah ternak. Ternak harus menjadi idola dari NTT. Semoga pemerintah daerah betul-betul fokus untuk mengembangkan peternakan. Kami junjung tinggi, kami siap untuk menjadi peternak yang baik. Kami siap menjadi rakyat, petani dan peternak NTT akan bergerak maju ke depan, pantang mundur. Salam ngarit.